Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini nanti kita membahas tentang gangguan sirkulasi. Nah, apa itu sirkulasi? Ya, sirkulasi itu proses peredaran darah di dalam tubuh. Nah, sistem sirkulasi itu sendiri dibangun oleh beberapa komponen. Yang pertama yaitu darah, kemudian tempat aliran darah itu sendiri yaitu pembuluh darah, dan jantung yang memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Ya, darah berarti medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan atau diendapkan. Jadi darah ini media transportasi yang di situ nanti tempat mengedar ke tempat atau media untuk mengedarkan oksigen, kemudian media untuk karbon dioksida dan lain-lain. Kemudian pembuluh darah yaitu saluran. Jadi saluran dari darah tersebut untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya, yaitu mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, jantung sendiri itu yang memompa darah ya. Ini adalah sistem sirkulasi darah di tubuh kita. Ada sistem peredaran darah kecil, kemudian ada yang sistem peredaran darah besar. Ya, ketika pada sistem peredaran darah yang kecil itu darah dari seluruh tubuh ini masuk ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, kemudian dipompa ke arteri pulmonalis dan vena pulmonalis, kemudian dia balik lagi ke sini, ke atrium kiri. Ya, kenapa dinamakan kecil ya? Karena alirannya cuman kecil dari seluruh tubuh ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis dan vena pulmonalis, ya, balik dia ke atrium kiri. Kemudian untuk peredaran darah besar, dia memompa darahnya ke seluruh tubuh, yaitu lanjutan dari tadi, dari ventrikel kiri, kemudian ke katup aorta di sini ya, kemudian dia ke seluruh tubuh. Nanti akan balik lagi darahnya di atrium kanan. Nah, adapun beberapa gangguan sirkulasi nanti ada banyak yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu kongesti atau hiperemi, sama ya sebenarnya. Hiperemi itu kalau kita lihat di gambar ini ya, ini arteri dan vena normal. Ketika hiperemi itu seperti ini, ada peningkatan aliran darah. Ketika kongesti itu sama dengan sianosis atau kebiruan, di mana di sini ada obstruksi sehingga penurunan aliran darah. Ya, hiperemi itu yang peningkatan aliran darah, hiperemi atau eritema. Kemudian yang kongesti adalah penurunan aliran darah, ya, karena adanya penyumbatan ya, sehingga penurun dari aliran darah. Ya, jadi saling berkebalikan antara hiperemi dan kongesti. Nah, di sini ada dua jenis hiperemi aktif dan hiperemi pasif. Pada dasarnya hiperemi aktif ini adalah eritema, kemudian hiperemi pasif ini adalah
congestion ya, congestion ya. Hiperemi aktif adalah aliran darah yang bertambah dari biasanya karena terjadi dilatasi arterial. Jadi ada pelebaran arteri atau kapiler yang bekerja ya. Kemudian jika hiperemi pasif, itu ada gangguan aliran darah karena aliran darah vena berkurang atau terjadi gangguan pengosongan darah vena. Biasanya terjadi karena pemasangan torniket, kemudian penekanan aliran vena oleh tumor, atau obstruksi pada lumen karena trombosis ya. Hiperemi aktif sama dengan eritema, hiperemi pasif sama dengan sianosis atau kongesti, jelas ya. Kemudian gangguan sirkulasi selanjutnya adalah edem atau bengkak ya. Apa pembengkakan itu? Penimbunan cairan baik eksudat maupun transudat yang berlebihan dalam sel atau di antara sel atau di interstitial atau di dalam rongga-rongga tubuh ya, itu biasanya. Nah, ini contoh efusi pleura. Baik, ini adalah gambar efusi pleura, yang mana efusi pleura adalah kelebihan cairan yang menumpuk pada rongga pleura, ruang berisi cairan yang mengelilingi paru. Nah, ini adalah pleura ya. Akan tetapi pada efusi pleura ini ada cairan ini yang dia terlalu banyak cairan di bagian bawah sini. Dampaknya apa? Dampaknya ketika kita bernafas maka berasa ada yang menghalangi kita, nafas nggak bisa plong. Jadi ketika kita ambil nafas, tarik nafas, berasa ada yang menghambat ya. Nah, pada gambaran foto toraksnya atau foto dadanya, maka terlihat seperti ini putih semua. Apa ini maksudnya? Harusnya seperti ini ya, seperti ini, tetapi karena ada cairan di paru-parunya atau di pleuranya, di lapisan pleuranya, maka tampak putih-putih seperti ini. Paru-paru akan terdolong oleh cairan ke atas seperti ini, sehingga kalau bernafas tidak bisa lega ya, karena ada cairan yang ada di sini menghambat pernafasan pasien dengan efusi pleura. Normalnya tidak ada cairan, cuma sedikit aja di sini aja ya, cairannya hanya sedikit, nggak banyak, tetapi karena ada penyakitnya maka ada tumpukan cairan di sebelah sini ya. Kemudian ada asites. Asites itu adalah penimbunan cairan dalam rongga peritoneum. Mana peritoneum? Ya, ini ya, peritoneum cavity. Nih, peritoneal cavity yang warnanya orange ya. Ya, jadi semua ini adalah peritoneal cavity. Yang ini adalah peritoneum. Nah, peritoneal cavity adalah ruang di dalam perut seperti ini ya. Nah, di sini ini ada asitesnya, ada cairan di rongga perut. Jadi di antara usus, nah ini ada airnya semua, dan cenderung karena air itu sifatnya di bawah, maka airnya akan ke bawah semua. Seperti ini ya gambarnya. Ini peritoneal cavity yang enggak ada airnya, ini yang asites yang ada air di rongga peritoneum. Untuk gambaran pasiennya di sebelah sini seperti ini ya. Ini contoh pasien dengan asites, jadi cairannya menumpuk di rongga peritoneumnya dan cenderung ke bawah seperti ini. Kemudian ada edema anasarca, yaitu penimbunan cairan umum yang masif. Apa itu masif? Masif yaitu menyeluruh. Jadi edemnya enggak di perut saja ya, enggak di kaki aja, enggak di tangan aja, tetapi menyeluruh di semua tubuh. Kita lihat di gambar ini ya. Ini ya matanya, ya pipinya, ya badannya, ya tangannya, ya kakinya, semua bengkak. Nah, itu namanya edema anasarca.
Sarka. Nah, ini adalah penyebab dari edema. Yang pertama yaitu kenaikan tekanan hidrostatik dalam mikrosirkulasi memaksa cairan masuk ke dalam ruang interstitial tubuh. Jadi adanya kenaikan tekanan hidrostatik sehingga cairan itu berpindah dari pembuluh darah ke interstitial. Kemudian yang kedua, kenaikan permeabilitas dinding pembuluh memungkinkan molekul besar atau protein lolos dari pembuluh dan secara osmotik cairan akan menyertainya. Nah, karena permeabilitas pembuluh darahnya meningkat, kemudian pembuluh darahnya itu lubangnya besar, protein-protein akan keluar dari pembuluh darah. Nah, protein yang keluar dari pembuluh darah akan diikuti air. Jadi ketika proteinnya keluar dari pembuluh darah, airnya ikut keluar sehingga terjadilah bengkak. Kemudian obstruksi atau penyumbatan dari saluran limfe menyebabkan jalan keluar cairan hilang yang menyebabkan penimbunan cairan atau limfodema. Kemudian penurunan konsentrasi hipoproteinemia, misalkan sindrom nefrotik. Jadi ketika dari kekurangan protein, maka itu juga bisa menjadi penyebab adanya edem terjadi pada pasien dengan sindrom nefrotik ya. Ada muncul beberapa gejala karena penyakit ginjal. Kemudian kelainan sirkulasi selanjutnya adalah perdarahan atau nama lainnya hemoragi ya. Jadi kalian mulai sekarang belajar mengenal bahasa-bahasa medis ya. Hemoragi adalah pendarahan atau perdarahan. Perdarahan yaitu keluarnya darah dari sistem kardiovaskuler disertai penimbunan dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Pendarahan dapat terjadi dari kapiler, vena, arteri atau jantung ya. Jadi keluarnya darah dari sistem peredaran darah, baik langsung dari vena, dari arteri ataupun dari jantung langsung. Nah, ini tempat terjadinya perdarahan ada di kulit, ada di mukosa, ada di serosa atau selaput rongga sendi. Nah, di kulit itu apa saja contohnya, yaitu peteki, bercak perdarahan atau kecil, namanya bercak kecil ya, bercak di permukaan kulit atau mukosa atau organ yang terjadi secara spontan, biasanya pada kapiler ya, karena kecil-kecil ya. Kemudian ekimosis yaitu perdarahan yang lebih besar dari peteki, jadi ini kecil, ekimosis lebih besar. La purpura itu adalah perdarahan yang tersebar luas, besarnya antara peteki dan ekimosis tengah-tengah. Jadi peteki itu yang paling kecil, ekimosis yang paling besar, purpura tengah-tengahnya ya. Kemudian nah ini contohnya peteki ya, kayak gigitan nyamuk ya. Biasanya juga muncul setelah gigitan nyamuk, muncul pada pasien-pasien dengan dengue fever atau DBD ya, karena penurunan trombosit tadi ya, penurunan pembekuan darah. Kemudian ekimosis atau memar ya, ekimosisnya memar. Biasanya kalau kita habis jatuh terus memar ya, biru-biru itu ungu. Nah, purpura seperti ini. Jadi tadi peteki paling kecil, ekimosis paling besar, purpura bercak-bercaknya di tengah-tengah antara ekimosis dan peteki ya, bercaknya seperti ini. Nanti bercaknya menggerombol. Kemudian ini hematom. Hematoma adalah penimbunan darah pada jaringan, sering menonjol seperti suatu tumor. Jadi bedanya ekimosis dengan hematoma, pada ekimosis tidak terjadi benjolan, tetapi pada hematoma ada benjolan darah. Darah yang sudah tertimbun itu membentuk sebuah benjolan, itu namanya hematoma.
Lanjut, hemoperikardium. Hemoperikardium yaitu adanya perdarahan dalam ruang jantung ya. Ini jantung, di sini banyak darahnya. Perikard ya, hemoperikardium. Perikardium yaitu selaput yang melapisi jantung. Jadi ada darah di selaput yang membungkus jantung ya. Kemudian ada hemotoraks, yaitu perdarahan dalam ruang pleura. Kalau tadi efusi pleura, di dalam cairan pleuranya ada cairan berlebih, tetapi pada hemotoraks ada darah ya, blood in the pleural space. Nah, jadi ada darah di ruang pleura, itu namanya hemotoraks. Kemudian ada hemoperitoneum, hampir sama dengan tadi asites ya, tetapi di dalam peritoneumnya ada hemo. Apa hemo? Darah ya. Hemoperitoneum berarti ada darah di peritoneum. Hemotoraks, hemo artinya darah, toraks adalah dada, ada darah dalam dada ya, seperti itu. Kemudian ada hematosalping, sama hemato sama apa? Darah. Salping adalah tuba Fallopi ya, tadi ada darah di tuba Fallopi ini ya, di sini ada darahnya. Kemudian ada hemartros, artinya ada perdarahan dalam rongga sendi ya. Ini rongga sendi ada perdarahan, namanya hemartros ya. Nah, kemudian bagaimana dengan akibat perdarahan ya? Perdarahan lokal biasanya ringan ya, tapi juga tergantung lokasi perdarahannya di mana ya. Kalau perdarahan lokal, yang paling ringan adalah memar atau ekimosis. Warna biru pada memar berkaitan dengan adanya sel-sel darah merah yang keluar dan terkumpul dalam jaringan. Jadi sel darah merahnya karena dia luka, dia berkumpul dalam jaringan. Nah, jika perdarahan lokalnya itu terjadi pada otak, maka ini bahaya ya, karena bisa mengganggu fungsi otak. Terjadi kelumpuhan sampai menimbulkan kematian ya, tergantung otak bagian mana yang terkena. Kemudian ada kantong perikardium tadi. Tekanan di dalam kantong perikardium meningkat dengan cepat sehingga terjadi tamponade jantung. Nah, kita tahu jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah. Kita bayangkan ketika selaput tipis yang menyelubungi jantung itu ada cairannya, maka ketika memompa darah ke seluruh tubuh, maka jantung tidak bisa memompa secara maksimal. Kalau cairannya banyak, dia tidak memompa lama-lama, bergetar aja. Nah, ini pasti nanti akan sangat berbahaya bagi pasien ya. Kemudian tadi rongga pleura. Jika rongga pleura itu ada cairannya atau ada darahnya, maka akan memperkecil volume parunya, karena cairan yang ada di bawah pleura di pleura bagian bawah itu akan mendesak lama-lama ke atas, mendesak paru-paru ke atas, sehingga paru-parunya tidak mengembang pada paru-paru yang sakit tadi. Nah, pada perdarahan sistemik kira-kira apa dampaknya?
Ya, kehilangan darah berkaitan langsung dengan volume darah yang dikeluarkan. Jadi volume darahnya bagaimana, kemudian kehilangan darahnya cepat atau lambat, banyak atau sedikit, akut atau kronis ya. Nah, jika trauma masif ya, ingat ya, masif adalah menyeluruh. Jadi ada trauma yang banyak terjadi menyeluruh di seluruh tubuh. Maka sebagian besar dari volume darah yang ada di peredaran tubuh akan hilang. Maka akan sangat beresiko sekali meninggal. Kemudian pada perdarahan interna tidak kelihatan keluar, hanya terkumpul dalam rongga tubuh. Ya, tergantung ini dia perdarahannya di interna mana, di perut kah, di dada kah ya. Tetapi di fisiknya, di luar organnya tidak terjadi apa-apa, tapi di internalnya itu banyak pendarahan. Kemudian pada kehilangan volume darah yang banyak dan cepat, maka akan terjadi shock oleh karena perfusi dan oksigenasi yang tidak memadai pada jaringan-jaringan tubuh ya. Jika volume darah itu berkurang banyak dan cepat, maka akan berefek pada shock. Apa shock tadi itu? Hilangnya volume darah dalam sirkulasi, sehingga akan mempengaruhi proses sirkulasi tersebut. Nah, yang ini akut ya. Ketika darahnya yang keluar banyak dan cepat akut, maka akan shock. Tetapi jika yang keluar adalah sedikit-sedikit dan hanya kronis, maka pasien akan anemi dampaknya. Biasanya terjadi pada pasien dengan tukak lambung, tumor ganas, yang tumor ganasnya itu ada perdarahan. Maka lama-kelamaan pasien akan anemis atau pucat. Kemudian kelainan sirkulasi yang lain adalah trombus. Nah, apa itu trombus? Trombus akan diawali dengan trombosis, yaitu proses pembentukan bekuan darah atau koagulum dalam sistem pembuluh darah atau jantung. Jadi dalam pembuluh darah itu ada yang namanya bekuan darah yang mengumpul. Koagulum darah atau trombus adalah suatu massa yang tersusun dari unsur-unsur darah di dalam pembuluh darah. Dan trombus ini membahayakan ya. Jadi trombus terbentuk dari tumpukan-tumpukan sel darah yang ada di dalam pembuluh darah. Ya, ada tumpukan, lama-lama dia menumpuk, yang memadat tadi seperti ini. Kemudian etiologi trombus. Ya, bagaimana bisa terjadi yang namanya bekuan darah yang ada bekuan darah dalam pembuluh darah ya. Yang pertama karena kelainan permukaan endotel pembuluh darah, misalkan aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu adalah ini ya, pembuluh darahnya menyempit ya. Karena apa? Bisa karena lemak di sini ya. Nah, karena ada yang menyempit di sini, maka cenderung sel darah akan menumpuk di sini. Ya, karena apa? Dia sulit melalui jalan yang kecil ini. Karena sulit melalui jalan yang kecil, dia bergerombol. Lama-kelamaan nanti pasti akan menggumpal. Gumpalan darah ini namanya trombus. Kemudian perubahan pada aliran darah menjadi lambat, sehingga trombosit akan menepi dan melekat pada dinding pembuluh darah. Jadi karena aliran darahnya itu melambat, maka trombosit itu akan nempel di tepi-tepinya sini ya. Dia akan menepi, akhirnya menebal dia ya. Jadi karena alirannya lambat, maka trombosit yang ada dalam pembuluh darah itu akan menepi di dalam pembuluh darah. Akhirnya nanti akan terjadi koagulasi dari darah itu.
Kemudian peningkatan daya koagulasi darah, ya. Jadi terjadi percepatan pembekuan darah, ya, hiperkoagulasi, ya. Trombosit mudah melekat, kemudian akan mempermudah adanya penempelan trombosis di sini, ya, karena adanya peningkatan koagulasi darah. Darahnya malah mudah nempel di endotel. Nah, dampaknya trombus apa? Jaringan yang disuplai oleh arteri itu akan kehilangan suplai darah. Lama-kelamaan akan kelainan fungsi jaringan sampai kematian. Jadi karena dia tersumbat, ada yang menyumbat di sini, maka organ yang diberi darah oleh yang di sini, maka dia nggak kena, ya, nggak dapat darah, nggak dapat oksigen, ya. Lama-lama kalau nggak dapat darah, nggak dapat oksigen, maka bagian tubuh yang terhalangi oleh trombus ini, jelas ini, akan nekrosis, lama-kelamaan akan mati. Kemudian sistem vena mempunyai saluran anastomosis. Jadi vena itu punya saluran percabangan, ya, yang banyak, sehingga jika vena tersumbat, darah masih bisa menemukan jalan kembali ke jantung melalui saluran tadi. Jika vena tersumbat, maka akan terjadi gangguan lokal, ya. Jadi ketika vena yang tersumbat, maka hanya penyakit-penyakit lokal yang terjadi. Seperti itu, ya. Kemudian emboli. Nah, nanti akan ada kaitannya. Tadi trombus, sekarang emboli. Emboli adalah benda asing yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Prosesnya disebut embolisme. Emboli dapat berasal dari trombus atau tromboemboli, baik trombus vena maupun trombus arteri. Jadi trombus tadi gumpalan-gumpalan darah yang ada di pembuluh darah ini bisa menyumbat di pembuluh darah tersebut, ya. Jika memang gumpalannya itu kecil, lebih kecil dari pembuluh darah, maka dia pasti akan mengikuti aliran darah. Tetapi jika gumpalannya lepas dengan besarnya pembuluh darah, maka dia bisa menyumbat, ya. Bisa terjadi yang namanya penyumbatan di sini. Nah, embolus itu dapat berupa apa kira-kira, ya? Gumpalan yang tadi menyumbat dapat berupa apa? Yang pertama, benda padat yang berasal dari trombus, sel kanker, ataupun kelompok bakteri dan jaringan. Jadi zat padat yang bisa menjadi penyebab emboli adalah trombus, ya. Tadi sel-sel darah yang berkumpul bisa dari trombus. Kemudian benda cair yang berasal dari lemak maupun cairan amnion, ataupun benda asing yang disuntikkan ke dalam sistem kardiovaskuler. Jadi benda atau cairan yang dimasukkan di sistem kardiovaskuler. Kemudian benda gas, ya, dapat berupa udara, nitrogen atau CO2. Nah, ini adalah patogenes dari emboli. Emboli pada tubuh ini terutama berasal dari trombus vena, maka dia akan berjalan ke vena cava, ke jantung kanan atau atrium kanan, atrium kiri, kemudian cabang utama arteri pulmonalis, kemudian ke cabang arteri pulmonalis kanan dan kiri, pembuluh darah yang lebih kecil, kemudian maka dia akan ke pembuluh darah yang lebih kecil, ya. Karena keadaan anatomis ini, maka emboli yang berasal dari trombus vena berakhir
sebagai emboli arteri pulmonalis ya. Kemudian jika emboli pada arterial, dia berasal dari sisi kiri bagian sirkulasi. Nah, emboli arteri paling sering terjadi dari trombus intrakardium ya, jadi trombus yang terbentuk di dalam jantung itu sendiri, atau trombus mural dalam aorta. Nah, gelembung gas dapat menjadi penyakit emboli, terjadi pada seorang yang hidup di bawah tekanan atmosfer yang meningkat. Kemudian gas atmosfer yang larut dalam darah membentuk gelembung, kemudian tersangkut dalam mikrosirkulasi. Nah, di samping gas ini didapatkan pada orang yang berada di tekanan atmosfer yang meningkat, gelembung gas juga dapat ditemukan pada kesalahan pemasangan infus. Maksudnya adalah ada udara yang masuk di cairan. Otomatis ketika ada udara masuk ke jalannya cairan, maka udara itu akan masuk ke dalam tubuhnya kita ya. Kemudian penyebaran sel tumor ganas terbawa oleh limfe dan masuk ke peredaran darah. Kemudian dampak emboli apa ya? Pada pembuluh darah besar, maka akan menimbulkan kematian mendadak, insufisiensi pembuluh koroner, miokard infark, dan anoksia otak ya. Ini jika tadi ada pembuluh darah besar, maka efeknya pun besar ya. Kemudian pada emboli pada pembuluh darah kecil, maka dapat tanpa gejala ya, atau perdarahan di paru-paru akibat kerusakan vaskuler atau nekrosis bagian pada paru. Jadi lebih ringan ya kalau terjadi emboli di pembuluh darah yang kecil. Tapi kalau yang besar, maka dampaknya pun juga akan besar. Kemudian ini aterosklerosis yang tadi sempat saya singgung dalam bagian trombus ya. Nah, di sini ada penebalan atau pengerasan dinding. Dampaknya apa? Maka aliran darahnya pun tidak lancar yang ke sini karena dia tersumbat oleh besarnya kolesterol tadi yang seperti ini ya. Kemudian bisa juga ini loh ruptur ya, ruptur jaringan yang ada lemaknya ini ruptur ke sini. Kemudian ada genetik, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, hipertensi, dan merokok. Nah, kemudian ada yang namanya juga iskemia. Iskemia ini kelanjutan dari tadi trombus, emboli, iskemia. Iskemia adalah keadaan kekurangan darah atau suplai darah yang tidak memadai ke suatu daerah akibat sirkulasi yang berkurang. Iskemia mendadak biasanya terjadi karena trombosis atau embolisme. Akibat iskemik yang paling ekstrim, sebagian atau seluruh organ tubuh yang disuplai akan mengalami kematian jaringan ya, atau nekrosis. Iskemik yang perlahan-lahan, maka organnya akan menyusut. Paham ya? Jadi pada iskemik yang ekstrim sekali langsung terjadi kematian jaringan atau nekrosis ya. Tapi kalau perlahan-lahan karena organnya itu kekurangan oksigen, maka dia akan mengecil ya, menyusut. Paham enggak ya kalian di sini ya? Jadi iskemia itu bisa lanjutan dari emboli yang tadi ya. Misalkan ini tadi ya,
ini embolinya ada trombus di sini, ini trombus sampai di sini menyumbat, ini emboli. Kemudian emboli itu dampaknya apa ya? Maka dampaknya darah tidak bisa mengalir ke sebelah sini, sehingga organ yang sebelah kanan ini tidak terkena air, tidak terkena aliran darah ya. Akibatnya apa? Kalau tidak terkena aliran darah, maka akan terjadi nekrosis atau kematian sel. Kenapa kok mati ya? Karena tidak dapat oksigen, tidak dapat sel darah merah. Kemudian tadi ya penyebab ini ya. Jadi penyebab dari iskemia adalah trombosis tadi tuh ya, trombus, gumpalan darah, kemudian embolisme yaitu trombosis yang berjalan-jalan di pembuluh darah, aterosklerosis yaitu penebalan dinding pembuluh darah, sakaran lemak, sakaran yang lainnya, spasme arteri. Spasme arteri itu ini ya, spasme arteri yang kaku dan mengecil. Kemudian tekanan dari luar pembuluh darah atau torsi. Kemudian sebab lainnya yaitu payah jantung, shock yang lama juga bisa menyebabkan adanya iskemia. Dampaknya apa? Yang namanya iskemia itu akan tergantung pada intensitasnya, apakah sering atau jarang, bagaimana cepat timbulnya, bagaimana, kemudian kebutuhan metabolik dari jaringan itu, kemudian organ dan jaringan yang terkena. Ini dampaknya ya, tergantung pada intensitasnya, kecepatannya tadi menyerang tadi itu, kemudian kebutuhan metaboliknya, dan jaringan apa yang terlibat tadi itu. Nah, kemudian ini yang paling parah adalah infak yaitu kematian jaringan akibat iskemia jaringan. Penyebab lainnya yaitu karena sumbatan arteri maupun vena yang selalu terbentuk total ya. Jadi kalau sudah infak berarti dia sudah mati kayak gini. Tapi kalau dia masih kalau dia masih iskemik, maka dia tadi itu mengalami penyusutan organ atau bagaimana ya. Saya belum hitam seperti ini, tapi kalau sudah hitam berarti dia sudah nekrosis. Macam-macam infak ya, ada infak anemik atau pucat, terjadi pada alat tubuh yang padat seperti ginjal ataupun jantung. Ada infak hemoragik pada alat tubuh yang punya jaringan longgar seperti paru-paru, usus dan hati. Kemudian infak dapat anemik maupun hemoragik, misalnya pada otak yang lambat laun melunak dan dapat menjadi cair sehingga menimbulkan lubang dalam jaringan. Nah, infak ini diawali dengan oklusi arteri maupun vena. Apa oklusi? Oklusi itu penyumbatan arteri atau vena, kemudian terjadi hiperemi. Hiperemi itu adalah kemerahan. Kemudian setelah berlangsung beberapa jam terjadi stagnansi darah yang pada akhirnya terjadi edem atau perdarahan. Kemudian tadi ya, kalau ada sumbatan di arteri atau vena, maka darah akan oklusi atau terhambat ya. Setelah 24 jam, maka organ tubuh yang padat, jantung dan ginjal akan tampak pucat. Tapi pada area tubuh yang terdiri dari jaringannya longgar, paru dan limfa, maka jaringan tetap berwarna merah meskipun dia sudah 24 jam.
Nah, beda kemudian ketika sudah beberapa hari infak pucat tadi, yaitu infak yang jantung dan ginjal, maka dia akan berubah menjadi kuning putih pada infak merah tidak berubah banyak ya. Jadi pada beberapa hari anggota tubuh jantung dan ginjal yang tadi sudah mulai pucat, maka dia akan warnanya lebih pucat lagi, yaitu kuning dan putih. Tetapi untuk bagian tubuh yang longgar, paru dan limfa, setelah beberapa hari maka jaringannya normal, maka nggak berubah banyak, maksudnya masih merah, beda dengan yang awalnya sudah anemis. Kemudian beberapa minggu maka mengalami fibrosis mulai dari tepi ke pusat nekrosis. Jadi pada iskemia yang sudah terjadi pada beberapa minggu maka akan terjadi yang namanya fibrosis ya, dari tepi ke pusat nekrosisnya. Kemudian infak diganti oleh jaringan parut yang pucat ya. Jadi ada jaringan parut yang pucat, kemudian terbentuk jaringan parut itu lisis atau pecah, terbentuklah kista, yang pada akhirnya kista itu akan direabsorpsi lagi, habis direabsorpsi kemudian diganti oleh jaringan padat, biasanya scars ya, atau apa itu biasanya ada kayak kalau orang Jawa bilangnya daging urip ya, kayak gitu ya. Jadi jaringan yang padat jantung ginjal dia akan pucat kuning, kemudian pada jaringan yang longgar seperti paru dan limfa maka dia akan tetap merah, tidak berubah banyak. Nah, setelah beberapa minggu pasti akan ada fibrosis, yaitu jaringan parut, kemudian nanti akan terjadi lisis, kemudian membesar jadi kista, kemudian cairan kista itu akan diserap atau reabsorpsi diganti oleh jaringan yang padat ya, scars tadi itu. Kemudian dampaknya ya, dampak dari infak yang pertama nyeri karena iritasi pada saraf atau karena radang pada permukaan serosa. Kemudian demam biasanya, leukositnya meningkat. Kemudian pada infak paru biasanya ada hemoptisis. Pada infak ginjal biasanya itu demam. Kemudian ada infak paru maka terjadi hemoptisis, yaitu batuk darah ya. Kenapa batuk darah? Karena pada infak di paru tadi dijelaskan, ketika pada infak maka akan terjadi jaringan parut ya, jaringan parut fibrosis. Nah, jaringan fibrosis atau jaringan parut ketika pasien batuk maka bisa terjadi hemoptisis atau batuk darah. Kemudian pada ginjal ada hematuri atau pipis darah. Pada infak miokard terjadi ruptur atau shock kardinal ya. Kemudian jika terjadi pada jaringan otak maka akan terjadi hal-hal kelainan di otak ya, afasia, nggak bisa bicara, kelumpuhan, buta, dan kesadarannya menurun ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan gangguan sirkulasi. Jadi tadi ada beberapa materi yang berhubungan dari trombus, kemudian emboli, dari emboli menjadi emboli yang nanti akan berujung pada infak, yaitu kematian pada jaringan atau sel ya. Yang ditakutkan adalah kematian pada jaringan itu yang nanti akan banyak efeknya di tubuhnya ya, karena sudah mati. Kalau misalkan bagian tubuh atau selnya bisa diperbaiki ya bisa, tapi kalau pada organ tubuh yang nggak bisa diperbaiki, nah nanti akan berakibat fatal ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan
gangguan sirkulasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.